Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, muatan matematika materi bangun datar. Nah, untuk bangun datar ini Ibu sudah pernah jelaskan waktu pelajaran tema 2 ya. Jadi pada tematik 2 Ibu sudah jelaskan apa perbedaan antara bangun datar sama bangun ruang. Oke, misalnya bangun datar contohnya ada persegi, persegi panjang, segitiga. Kalau bangun ruang ada kubus, balok, bola ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lebih lanjut tentang bangun datar. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh dari bangun datar. Di sini Ibu sudah sediakan ada 7 jenis bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, layang-layang, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan belah ketupat. Oke, jadi bangun datar itu dibagi menjadi banyak jenis ya. Ada namanya segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Kalau segitiga, berarti sisinya ada 3. Nah, di gambar ini yang termasuk jenis segitiga adalah yang nomor 6. Nah, segitiga ada banyak jenisnya. Ada namanya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Untuk siku-siku, kenapa disebut siku-siku? Karena besar sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Kenapa disebut dengan segitiga sama sisi? Karena ruas sisi ketiganya itu sama. Kalau misalnya sisi yang bagian kiri, bagian bawah 5 cm, yang bagian sampingnya juga 5 cm semua. Selanjutnya ada namanya segitiga sama kaki. Karena sisi, jadi dua sisinya itu sama panjang. Jadi kayak kaki tinggi, sehingga namanya segitiga sama kaki. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga sembarang, karena ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi ini sudutnya kalau dihitung ada 120 derajat. Oke, kemudian ada namanya segi empat. Kalau segi empat biasanya punya 4 sisi. Nah, bangun datar yang termasuk memiliki sisi 4 itu ada persegi, persegi panjang, layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Nah, untuk membedakan segitiga dengan segi empat, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ciri-ciri bangun datar terdiri dari 2 dimensi, memiliki ruas garis atau sisi, memiliki sudut, dan memiliki titik sudut. Nah, pada gambar di sebelah kanan Ibu sudah memberikan contoh gambar persegi. Jadi, persegi itu memiliki 4 ruas garis, masing-masing ruas garis dihubungkan dengan sudut. Jadi, karena ruas garisnya ada 4, sehingga sudut yang menghubungkan juga ada 4 ya. Selanjutnya, di masing-masing sudut, titik temu antara satu ruas garis dengan ruas garis yang lainnya itu dinamakan titik sudut. Nah, jadi persegi itu memiliki 4 titik sudut, 4 sudut, dan 4 ruas garis. Makanya disebut dengan bangun datar segi 4. Sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Jadi, permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut dengan sisi. Pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Oke. Nah, lanjut ke materi pengelompokan bangun datar. Jadi, pengelompokan bangun datar itu bisa dilihat dari banyaknya sisi, banyaknya sudut, dan banyaknya titik sudut. Nah, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut dengan bangun datar segitiga. Contohnya pada gambar ini Ibu gambarkan segitiga sama kaki. Selanjutnya, bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut dengan segi 4. Contohnya ini bangun datar persegi. Oke, perhatikan kelompok bangun datar berikut. Bangun datar di atas memiliki 4 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Sehingga disebut dengan bangun datar segi 4. Sedangkan bangun datar yang di bawah itu terdapat 3 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Sehingga disebut dengan segitiga.
Oke, jadi ini contoh-contoh dari bangun datar segi 4. Jadi bangun datar segi 4 itu memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Contohnya ada persegi, persegi panjang, dan trapesium sama kaki. Kemudian bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Contohnya segitiga sama kaki, siku-siku, dan segitiga sembarang. Oke, menentukan banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Nah, selain contoh yang Ibu berikan tadi, ada persegi, segitiga, dan lain sebagainya. Ini ada contoh lain, misalnya segi 5. Nah, untuk bangun datar segi 5, itu memiliki banyak sisi 5. Kemudian banyak sudutnya juga ada 5. Nah, untuk segi 6, sisinya berjumlah 6. Banyak sudutnya juga 6. Nah, Ibu ada pertanyaan. Untuk bangun datar lingkaran, jumlah sisi dan sudutnya ada berapa? Oke, siapa yang tahu? Coba dipikirkan ada berapa jumlah sisi dan sudutnya? Oke, jadi lingkaran itu hanya memiliki satu buah sisi yang berbentuk lingkaran. Jadi sisinya cuma satu yang melingkar aja dan tidak memiliki titik sudut maupun sudut. Oke, sekarang siapkan buku latihan matematika. Ibu akan berikan 2 soal. Soal yang pertama yaitu ayo sebutkan. Nah, di sini kalian menyebutkan nama bangun datar A dan B, kemudian banyak sisinya ada berapa, kalian hitung. Banyak sudutnya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Oke, bisa dihitung ya. Yang A ada berapa, yang B ada berapa. Soal nomor 2. Oke, mana yang merupakan segitiga, mana yang merupakan segi 4. Jadi di sini kalian perhatikan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini kalian kelompokkan. Yang mana termasuk segitiga dan yang mana termasuk segi 4. Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Besok kita lanjut ke materi bangun ruang ya. Oke, selamat mengerjakan.